Halo guys, assalamualaikum. Thanks for your support watching this video. Berjumpa lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini agak sedikit berbeda nih. Saya akan mengulas pemandangan alam dan pesonanya beserta mitos-mitos dan hal menarik yang ada di Curug Cigentis yang berlokasi di Karawang. Buat teman-teman yang mau nyari spot foto bagus, jangan khawatir, di Curug Cigentis ini banyak spot foto yang bagus. Ya pokoknya instagramable banget ya kan guys. Nah untuk background, pokoknya background pemandangan ketika foto di sana itu sangat bagus, nggak akan kecewa. Saya rekomendasi untuk itu. Guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nah, buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini siapa nih yang udah pernah ke Curug Cigentis atau yang belum? Bisa simak ya video ini dan mungkin nanti kalian akan berwisata ke sana. Nah, Curug Cigentis merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Karawang. Air terjun yang jernih dan tempat yang sejuk. Biaya masuknya pun sangat terjangkau, jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terdapat warung tradisional juga dengan harga yang pasti bersahabat ya kan guys. Panorama alam juga yang masih sangat alami. Jadi kalian pasti akan merasakan kesejukan alam. Yang kita tahu kan Karawang itu merupakan julukan kawasan industri dengan lumbung padi ya kan guys. Tetapi siapa sangka kalau Karawang ini tersimpan wisata alam yang begitu sangat memukau. Pasti kalian penasaran kan lokasi lengkapnya? Nah, Curug Cigentis ini terletak di Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berjarak 44 km dari pusat kota Karawangnya itu, dan dapat dilalui juga nih dengan kendaraan roda 4 atau mobil atau roda 2 dengan kondisi jalan cor beton dan beraspal. Untuk akses menuju Curug Cigentisnya pun sangat mudah dijangkau karena ada petunjuk jalan yang sudah jelas dan jalannya pun sudah bagus. Namun sedikit agak menanjak dan berbelok, ya wajar ya, namanya juga puncak gunung ya kan, nggak mungkin lurus-lurus aja. Nah, trip Curug Cigentis Karawang ini kalau naik motor bisa parkir di dekat area pintu masuk Curug Cigentis. Nah, bagi yang membawa mobil atau yang bawa roda 4, karena jalan menuju curugnya curam guys nih ya, maka dari itu parkir mobil agak jauh dari pintu masuk curugnya, jadi harus naik ojek atau bisa juga sih jalan kaki ya kan. Nah, dari parkiran mobil karena itu memang agak jauh, sejauh 1,5 km dengan biaya ojek dari 10.000 sampai 15.000 sekali jalan. Nah itu guys, tonton sampai selesai ya guys. Oh iya, bagi yang tadi belum subscribe, saya ingatkan lagi nih, subscribe dulu ya untuk bisa mendapatkan info menarik lainnya dari channel ini, oke? Nah nih guys, ketika libur akhir pekan telah tiba, mengunjungi tempat wisata menjadi salah satu pilihan yang sangat menyenangkan, bukan? Nah, dan pastinya tepat ya kan? Untuk melepas penat, apalagi jika berlibur ke tempat wisata alam yang memiliki kesan dan keindahannya tersendiri. Seperti saya yang memutuskan berwisata ke salah satu tempat wisata yang terletak di Mekar Buana, Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pasti penasaran kan kalian? Apa sih nama tempatnya? Nah, tempatnya namanya Curug Cigentis yang berada di ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut dan memiliki ketinggian sekitar 25 meter dengan debit air yang dipengaruhi oleh curah hujan yang turun di atas kawasan tersebut. Nah, bila musim kemarau panjang, maka airnya seperti air pancuran. Kebayangkan seperti air pancuran?
Nah, untuk jarak yang ditempuh dari Cikarang ke Curug Cigentis cukup dekat loh guys. Hanya sekitar 1,5 jam loh kurang lebih. Dan untuk harga tiket masuknya ke tempat wisata ini terbilang cukup murah dan terjangkau, bukan? Hanya 20.000 saja. Bisa menikmati keindahan dan pesonanya yang ada di curug tersebut. Nah, mitosnya jika kita datang ke Curug Cigentis ini akan awet muda serta dimudahkan dalam mendapat jodoh. Cocok lah buat yang lagi nyari pasangan atau ingin hubungannya awet, ya kan? Curug Cigentis. Curug dalam bahasa Sunda berarti air terjun. Sedangkan nama Cigentis menurut legenda adalah nama putri keraton yang pertama kali mandi di kolam yang terbentuk dari air terjun tersebut. Nama lengkapnya adalah Nugelis Nyi Gentis. Konon katanya dia adalah anggota pasukan khusus kerajaan Pajajaran yang diutus oleh raja untuk mengawal atau lebih tepatnya menguntit dan mengawasi aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para wali di wilayah Pajajaran pada masa itu. Tapi malah menjadi orang pertama yang berikrar memeluk Islam di antara anggota kesatuannya tersebut. Ceritanya nih guys, beberapa tahun silam pas singgahan atau sekarang disebut Curug Cigentis ini adalah hutan belantara yang kering dan kekurangan air. Wilayah ini merupakan salah satu daerah kekuasaan Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Sukmarasa. Bila dicermati dengan baik, rasanya terlalu janggal ya bila hutan belantara dalam kondisi kering dan kekurangan air ini. Bagaimana mungkin tanaman akan tumbuh apalagi sampai menjadi hutan belantara bila kekurangan air gitu. Legenda itu memberikan berita bahwa hutan di Gunung Sanggabuana sudah ada sejak beberapa ratus tahun silam. Lalu siapakah itu Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Sukmarasa? Ahli sejarah memang berbeda pendapat nih guys soal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu, yakni Sri Baduga Maharaja. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu ada banyak, karena itu adalah gelar bukan nama seseorang, dan bukan hanya Sri Baduga Maharaja yang bergelar Siliwangi. Hanya saja dari berbagai literasi sejarah yang ada tidak ditemukan nama Prabu Sukmarasa di antara jajaran nama Raja Pajajaran. Mungkin yang dimaksud adalah Raden Pamanarasa karena ada kata rasa yang merupakan nama lain dari Sri Baduga Maharaja. Nah nih guys, pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo atau dengan 9 wali. Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, Curug Cigentis merupakan salah satu tempat yang disinggahi. Daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Walaupun sebelumnya telah meminta izin, tetapi Prabu Siliwangi mempunyai kecurigaan kepada para wali tersebut. Dikhawatirkan akan merebut kekuasaannya untuk mengawasi gerak-gerik wali tersebut. Prabu Siliwangi tetap mengizinkan tetapi menyertakan pengawal yang sebenarnya telah didoktrin setia dengan alasan sebagai pengawal para wali. Nih, dalam legenda Curug Cigentis ini hanya ada 6 dari 9 orang wali yang dikisahkan pada legenda itu. Diketahui bahwa agama masyarakat Sunda sesungguhnya adalah agama Sunda Wiwitan, bukan agama Hindu. Tapi bisa jadi di daerah Cigentis di masa itu penduduknya beragama Hindu. Jadi wajar bila kemudian para pengawal wali itu tidak terlalu keberatan pada wali berdakwah di sana. Karena agama yang dianut warga Cigentis bukan agama mayoritas. Nah, bila itu benar, maka semestinya di sekitar Cigentis ini terdapat peninggalan era Hindu berupa candi atau lainnya. Yang ada saat ini di sekitar Cigentis justru situs batu tumpang. Dan tak jauh dari Curug Batuy yang lebih mirip sebagai peninggalan masa animis atau megalitikum. Pada masa itu, Curug Cigentis merupakan daerah yang sangat kering, tidak ada air sama sekali. Kebayangkan guys gimana gersangnya di sana guna keperluan hidup dan beribadah para wali.
Para wali itu berdoa, bermunajat, memohon dengan penuh kepasrahan, khusyuk, serta penuh kesabaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah batu yang besar keluarlah air, membentuk sebuah air terjun atau yang biasa kita tahu curug, ya kan guys. Orang-orang yang berada di lokasi tersebut serentak merasa kaget, sangat terkejut dong pastinya, ya kan, sekaligus kagum dan sukacita. Tidak terkecuali para prajurit Prabu Siliwangi yang ditugaskan mengawal para wali tersebut. Nih, salah satu pengawal yang bernama Nugelis Nyi Gentis ini secara spontan berikrar. Dia berjanji masuk agama Islam. Wah, luar biasa. Karena beberapa hari tidak mandi dan kekurangan air. Ya jelaslah pastinya karena kan di sana kering banget, nggak ada air sama sekali. Dan gimana sabarnya gitu kan ya. Nyi Gentis ini sambil mengucapkan kalimat mengagungkan Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali, langsung terjun dan mandi di curug tersebut. Nah, melihat hal itu, maka para wali menamakan curug tersebut dengan Curug Cigentis. Nah, gitu guys, pada zaman para wali Songo. Yang jadi pertanyaan nih guys ya, sebenarnya para wali, para pengawalnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu berkumpul di bagian mana sih? Di tempat yang kini jadi air terjunnya, atau di dekat batu besar yang mengeluarkan air? Bila mereka berkumpul di dekat batu besar yang mengeluarkan air itu, berarti lokasinya berada di bagian atas dong dari Curug Cigentis saat ini. Berarti Nugelis Nyi Gentis itu adalah pengawal sakti yang mampu terjun dari bagian atas Curug Cigentis ini setinggi lebih dari 20 meter untuk mandi di curug tersebut. Nah, bila memang air yang mengalir di Curug Cigentis itu berasal dari sebuah batu besar, semestinya hingga hari ini pun batu besar yang mengeluarkan air tersebut masih dapat kita temui di sana dong. Faktanya kan Curug Cigentis berasal dari air aliran sungai kecil yang terbentuk dari begitu banyak mata air di Gunung Sanggabuana yang melewati tebing curam hingga membentuk air terjun. Atau jangan-jangan batu besar yang dimaksud adalah Gunung Sanggabuana itu sendiri? Entahlah, hanya Allah yang lebih mengetahui. Itu tadi guys pembahasan kita kali ini. Bagaimana teman-teman, masih malas keluar rumah dan tak ingin bersahabat dengan alam yang indah ini? Coba dong barangkali dari teman-teman yang punya rekomendasi atau request tempat dengan keindahan alamnya di daerah kalian, atau lainnya yang bisa kita ungkap dan bahas di konten selanjutnya. Caranya bagaimana? Caranya bisa DM Instagram saya, Cahaya Syuhda, atau bisa komentar di bawah ini. Bye bye, see you next video.